Amang Inang, kita sekarang fokus ke tentang diabetes. Siapa yang diabetes ini? Oh, yang diabetes aku. Tapi yang hipertensi pun harus diperhatikan, karena kalau nggak dijaga bisa kena juga, ya. Tapi mudah-mudahan nggak kena ya yang hipertensi ya. Oke, Amang Inang, saya mau bagikan tentang komplikasi penderita diabetes mellitus. Nanti minggu depan mungkin tentang hipertensi ya, komplikasi. Jadi sebenarnya untuk penderita diabetes, mana tunjuk tangan dulu. Oh, diabetes. Diabetes. Nah, perhatikan baik-baik ya, saya tidak menakut-nakuti Amang Inang. Menakut-nakuti apa komplikasinya untuk penderita diabetes ya. Karena penderita diabetes ini komplikasinya lebih berat sebenarnya dibanding hipertensi ya. Tapi Amang Inang jangan takut kalau misalnya penderita diabetes ini menjaga kadar gulanya. Kalau misalnya kadar gulanya teratur, terkontrol, itu tidak akan kena yang namanya komplikasi ya. Oke, lanjut ya. Oke, semua udah memperhatikan sambil makan ya, Amang Inang ya. Sambil makan dinikmati. Nah, Amang Inang pernah dengar nggak apa arti komplikasi? Komplikasi. Amang Inang sering menyebut tapi tidak mengerti artinya apa kan? Komplikasi itu apa sih? Komplikasi itu adalah, kalau dalam kedokteran, adalah sebuah perubahan yang tidak diinginkan. Jadi sebenarnya tidak boleh terjadi dari sebuah penyakit, kondisi kesehatan atau terapi ya. Penyakit itu dapat memburuk atau menunjukkan jumlah gejala yang lebih besar atau perubahan patologi yang menyebar ke seluruh tubuh dan berdampak pada sistem organ. Jadi Amang Inang, kalau komplikasi ini bahasa sederhananya, organnya itu bisa rusak beberapa organ. Jadi kalau penderita diabetes kan bisa mata kena, pembuluh darah kena, jantung kena, itu yang namanya komplikasi. Jadi yang penderita diabetes jangan sampai terjadi komplikasi. Jadi saya tidak menakut-nakuti ya Amang Inang, saya ingin memberi semangat untuk penderita diabetes untuk menjaga pola makan, makan obat sama tadi olahraga supaya tidak terjadi komplikasi ya. Oke, lanjut. Amang Inang, komplikasi itu ada dua macam ya, akut dan kronis. Jadi kalau akut itu kejadiannya tiba-tiba, itu cepat sekali. Kalau kronis itu bisa bertahun-tahun, itu artinya. Jadi makanya Amang Inang ini disebut namanya Prolanis. Apa Prolanis? Program pengendalian penyakit kronis. Kenapa kronis? Ada kata kronis kan? Karena dia makan obat dalam jangka waktu yang lama. Jadi kayak penderita hipertensi harus seumur hidup. Tapi kalau diabetes, Amang Inang jangan berpikir akan makan obat seumur hidup. Bisa berhenti makan obat, tapi itu sangat perlu kedisiplinan. Olahraga, jaga makan, itu bisa pelan-pelan. Obatnya di dosisnya dikurangi. Nanti bisa hilang obatnya kalau yang diabetes. Tapi kalau hipertensi harus seumur hidup. Ya. Nah, Amang Inang, komplikasi akut ini yang terjadi yang akut ya, yang akut itu yang waktu yang cepat bisa terjadi. Yang pertama adalah hipoglikemia. Hipoglikemia itu adalah ketoasidosis dan HSS. Amang Inang, sekarang kita belajar kedokteran. Gak apa-apa ya, biar kita bisa pintar. Kalau kita mengenal penyakit kita sendiri, kita pun bisa belajar untuk hidup sehat. Belajar ya. Apa itu hipoglikemi? Itu kadar gula darahnya rendah. Jadi Amang Inang yang penderita diabetes, hati-hati ya. Dia bisa rendah kadar gulanya. Ya, tanda-tandanya. Kalau Amang Inang penderita diabetes, ada penglihatan kabur, jantung berdetak cepat, sakit kepala, tubuh gemetar, keringat dingin, pusing. Itu artinya gula darahnya terlalu rendah.
Apa yang harus dilakukan pada penderita diabetes kalau gula darahnya sangat rendah? Tinggal siapkan aja teh manis, minum. Itu mungkin terlalu rendah. Atau karena jarak makannya dengan obat diabetes itu terlalu jauh. Makanya saya selalu bilang penderita diabetes harus jaraknya dengan makan obat harus berdekatan atau saat makan. Jadi Amang Inang yang menderita diabetes ini lagi makan satu potong kue, setengahnya makan obat, baru lanjut lagi makan berikutnya, atau sesudah saat makan, supaya tidak terjadi hipoglikemi. Ya, oke lanjut ya. Ini tanda-tandanya harus tahu. Nah, ketoasidosis. Ketoasidosis kalau Amang Inang, kalau kita yang normal ya, energi kita itu diambil dari gula. Masalahnya orang yang penderita gulanya itu tidak bisa masuk ke sel. Nah, karena berlebihan penggunaan keton di dalam tubuh dia, timbullah namanya ketoasidosis ya. Kita baca pelan-pelan. Jadi ini kegawatan Amang Inang kalau mengalami ketoasidosis. Jadi penggunaan energinya bukan dari gula, karena gulanya nggak bisa dipakai. Gulanya lewat terus di pembuluh darah, nggak masuk ke sel. Itu terjadi kalau gulanya tinggi. Tapi kalau normal nggak apa-apa, nggak akan terjadi ini. Ya. Jadi kegawatan medis akibat peningkatan kadar gula yang terlalu tinggi. Jadi tidak boleh tinggi kalau penderita gula. Itu biasanya bisa 600 itu yang 600 ya. Makanya ada yang 400 itu sehat-sehat. Sebenarnya sudah terjadi proses keton di dalam tubuhnya, penggunaan energinya pakai keton. Ya. Makanya yang kadar gulanya yang 600 itu langsung tidak sadar ya. 600, 700, 800 tuh. Dia terlalu tinggi ketoasidosis. Ini adalah komplikasi diabetes terjadi dalam tubuh, tidak dapat menggunakan gula ya. Saya bilang tadi ya. Sebagai sumber bahan bakar sehingga tubuh mengolah lemak. Jadi dia energinya jadi lemak. Kalau lemak diproduksi berubahnya jadi keton. Ya Mang Inang ngerti nggak Mang Inang ya? Jadi dia nggak bisa baca bahwa dia menggunakan energinya dan pakai gula, ya. Dia pakai lemak. Kalau lemak diolah jadi keton jadinya, keton ya. Jika tidak segera mendapatkan penanganan medis, kondisi ini dapat menimbulkan penumpukan zat asam yang berbahaya dalam darah. Jadi keton itu asam, Amang Inang. Kalau asamnya tinggi apa yang terjadi? Bisa dehidrasi, cairan. Nanti cairan banyak keluar dari kencingnya. Koma ya. Tidak sadar dia, tidak sadar. Sesak nafas, bahkan kematian. Jadi orang yang gulanya tinggi paling sering karena ini ketoasidosis. Dia langsung tidak sadar, yang 700, 600 ya. Makanya, tapi ada juga yang 400 sudah tidak sadar, yang 400 ya. Jadi Amang Inang jangan sampai terjadi seperti ini ya. Ini waktunya cepat mengalami kematian. Oke, lanjut. Nah, ini ada namanya HSS ya. Nah, ini paling gawat ini. Kematiannya bisa 20% ya. Ini lonjakannya tiba-tiba, Amang Inang. Tiba-tiba dia. Yang tadinya normal jadi sangat tinggi. Ditandai dengan haus yang sangat berat, kejang, bisa kejang. Kejang, lemas, gangguan kesadaran, jadi koma, bisa koma juga ya. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang yang tadi kondisi yang akut, yang tiba-tiba. Jadi yang tiba-tiba itu bisa terjadi saat itu juga ya. Tapi yang kronis ini jangkanya panjang, lama dia. Butuh bertahun-tahun. Ya. Jadi komplikasinya bisa rusak, mata bisa rusak, jantung bisa rusak, ginjal bisa rusak, kulit, saluran pencernaan dan saraf. Jadi ini Amang Inang, kalau gula
sel. Jadi Amang Inang jangan tenang kalau misalnya saya mungkin agak cerewet ya, mungkin nanti ada yang hasil gula darahnya, saya tambahin obatnya. Aduh dokter, janganlah ditambahin dosisnya, padahal dosisnya belum normal. Kalau belum normal saja ini selnya bisa rusak, selnya pelan-pelan dirusak. Kalau sudah rusak bisa nggak kembali normal? Tidak bisa lagi. Jadi kita menyelamatkan sel yang masih sehat. Jadi kalau yang sudah rusak ya nggak bisa kembali lagi. Jadi kita misalnya ada 1000 sel dalam tubuh kita, yang rusak misalnya cuma 400. Nah 600 itu kita pertahankan supaya sehat, jangan sampai semua rusak. Nah itu, jadi diusahakan kadar gulanya kalau yang puasa harus di bawah 140. Jangan terlalu bilang nanti, yang saya bilang saat makan dan sesudah makan itu pasti aman. Nanti dosisnya akan kita naikkan, kita turunkan sesuai dengan kadar gulanya ya. Oke lanjut. Nah ini komplikasi kronis, ini bisa gangguan mata, retinopati diabetik, jadi bisa kebutaan ya, kerusakan ginjal. Ginjal bisa rusak Amang Inang kalau kadar gula kita tidak normal ya. Nanti penderita diabetes ini menjumbang 50% penderita gagal ginjal, 50%. Jadi kalau misalnya ada 10 orang yang cuci darah, itu 5 orangnya gara-gara gula yang tidak terkontrol ya. Kerusakan saraf. Jadi Amang Inang yang penderita saraf mungkin penderita gula, pernah nggak merasakan kayak nyeri? Siapa yang penderita? Kayak nyeri di pergelangan. Itu sarafnya kena itu. Sarafnya kena. Sakit ya. Nah, itu adalah udah kena neuropati. Tapi kalau misalnya kadar gulanya normal, makanya diusahakan harus kadar gulanya normal. Masalah kaki dan kulit kalau misalnya ada luka itu sulit sembuh. Sulit sembuh kalau misalnya apa ya? Stroke, serangan jantung, penyempitan arteri, inilah komplikasi yang jangka panjang di kemudian hari bila apa? Kadar gulanya terus tidak normal, ya. Oke, lanjut. Nah, kita bahas satu-satu nih. Untuk gangguan mata, diabetes dapat merusak pembuluh darah di retina. Kondisi ini dapat namanya retinopati diabetik yang dapat menyebabkan kebutaan. Jadi bisa buta, ya. Pembuluh darahnya rusak dia karena diabetes dan mengganggu penglihatan seperti katarak dan glaukoma, ya. Jadi Amang Inang kalau misalnya gula darah tinggi, perhatikan aja. Kalau mulai agak kabur penglihatan, mungkin kadar gulanya sudah tinggi. Makanya kalau yang kadar gula darahnya tinggi, saya tidak mau merujuk ke mata untuk cek apa itu kacamata. Kenapa? Karena itu bisa karena diabetesnya, gula darahnya tinggi. Kalau gula darah tinggi, nanti kalau dicek mata tidak akan akurat. Ya, jadi harus normal dulu kadar gulanya, baru bisa dikoreksi kacamatanya, ya. Nah, deteksi dini dan pengobatan neuropati secepatnya. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda ini, gangguan penglihatan, kadar gulanya harus dikontrol. Ya, lanjut ya. Nah, ginjal. Nah, bisa terjadi kerusakan ginjal. Jadi orang diabetes bisa gagal ginjal. Bila terjadi gagal ginjal, penderita dapat melakukan cuci darah rutin atau transplantasi ginjal. Jadi Amang Inang kalau gagal ginjal, obatnya cuma 2, cuci darah dan ginjalnya diganti, didonor dari orang, ginjal dimasukkan ke ginjal kita. Jadi jangan percaya yang gagal ginjal itu dengan obat-obat herbal. Itu tidak apa? Saya tidak percaya ya. Nanti kemudian malah apa? Makanya jangan sampai penderita diabetes gagal ginjal. Jangan sampai gagal ginjal. Kalau gagal ginjal apa? Cuci darah berapa kali? 2 kali seminggu. Sekali cuci darah berapa lama? 4 jam. Nah,
Inang ini tahu ya, karena suaminya dulu ya. Oh adik, sekali cuci darah 4 jam. Bayangkan 2 kali seminggu. Ya. Dan kalau efek samping dari cuci darah apa? Mainan penumpukan zat besi. Kalau penumpukan zat besi, limpahnya membesar. Jadi mau cuci darah pun efek sampingnya ada. Jadi jangan sampai terjadi ya. Tapi saya nggak menakut-nakuti ya Amang Inangnya yang penderita diabetes. Saya ingin membuka mata Amang Inang yang penderita diabetes itu bisa terjadi ini. Ya, oke, ya lanjut. Nah ini kerusakan saraf. Tingginya kadar gula dapat merusak pembuluh darah dan saraf, terutama kaki. Ya, yang penderita gula pernah nggak mengalami itu? Kakinya nyeri-nyeri. Amang Elisa, gimana? Amang Elisa pernah nggak? Amang ini pernah? Sakit-sakit kaki pernah nggak? Nah, waktu gulanya tinggi ya. Sekarang Amang ini gulanya udah 105. Tepuk tangan dulu buat Amang ini, 105. Dari 400 ya? Dari 400 ini udah 105. Jadi saya udah naikkan dosisnya. Jadi jangan takut kalau saya naikkan itu untuk kebaikan Amang Inang. Jangan, aduh nanti saya tahu rendah, nggak usah. Yang penting rajin kontrol aja. Dan ini Amang ini tadinya 400, saya udah khawatir nih Amang ini nanti ginjalnya rusak. Udah 105 sekarang, udah bagus sekarang ya. Udah berapa kali pengobatan? Udah 105 sekarang. Kondisi ini namanya neuropati diabetik. Sarafnya rusak nih. Kalau penderita diabetes, baik secara langsung akibat tingginya kadar gula karena penurunan aliran darah ke saraf. Jadi Amang Inang kalau yang penderita gula, aliran darahnya itu kurang lancar. Jadi di antara pembuluh darah itu kan ada saraf. Sarafnya itu kurang makanan dari darah. Ya. Rusaknya gangguan sensorik mengakibatkan kesemutan. Ya, siapa yang gula pernah merasakan ini enggak? Kesemutan, mati rasa, nyeri. Kerusakan saraf dapat mempengaruhi saluran pencernaan, dapat menyebabkan gastroparesis. Jadi saraf di lambung pun bisa kena. Bukan hanya di kaki, ya. Akibatnya apa? Jadi mual, muntah, dan merasakan cepat kenyang saat makan. Ya, siapa yang pernah merasakan ini? Inang pernah nggak merasakan ini enggak? Nyeri kaki pernah? Nah, ya. Oke, lanjut ya. Masalah kaki, gula darah yang tinggi menyebabkan bakteri dan jamur berkembang biak. Jadi dia itu susah diobatin, pakai antibiotik pun nggak sembuh, susah. Karena kadar gulanya tinggi. Jadi di itu tempat, makanya orang yang penderita gula mudah jamuran, berjamur karena dia berkembang biaknya di sana cepat berkembang biak kalau penderita gula. Terlebih jika ada penurunan kemampuan tubuh menyembuhkan diri akibat diabetes. Jadi kalau ada luka, Amang Inang penderita diabetes, hati-hati. Itu kalau kadar gulanya tidak normal-normal, nggak akan sembuh-sembuh. Lama, mau dikasih obat apapun, kalau kadar gulanya tinggi tidak akan sembuh, ya. Jadi jangan sampai ada luka ya. Harus pakai kaos kaki, pakai sepatu keluar kalau yang penderita diabetes. Jika tidak dirawat dengan baik, kaki itu akan mudah luka dan menimbulkan gangren. Gangren itu Amang Inang yang menghitam, hitam. Kalau misalnya tidak diselamatkan apa? Diamputasi. Kalau udah diamputasi, apa? Pincang kan, ya? Jadi cacat. Penanganan luka pada penderita diabetes ada pemberian antibiotik, perawatan luka yang benar, bahkan amputasi bila kerusakan jaringannya sudah parah. Oke, lanjut. Cara mencegahnya ya. Jadi harus dikendalikan gula darahnya ya. Jangan bosan-bosan Amang Inang untuk kontrol sebulan sekali. Jangan juga nanti beli di apotek sendiri. Dosisnya udah gitu-gitu terus kok, saya beli, nggak taunya kadar gulanya naik. Dosisnya udah nggak sesuai lagi dengan kadar gulanya, ya. Bukan berarti Amang Inang sudah tahu obatnya,
Obatnya kan bisa beli kan di apotek, murahnya kan, murah. Tapi kadar gulanya nggak tahu tiap bulan berapa, nggak taunya tinggi. Kan dokter yang menentukan dosisnya cocoknya berapa. Kalau dosisnya segini cocoknya berapa, ya. Jadi terus berikutnya adalah memberikan pengobatan medis dengan obat, pengaturan gizi. Jadi gizinya kayak gimana, Mang Inang? Rendah gula, ya. Tepung-tepungan dikurangin, yang tepung-tepungan. Penerapan pola hidup sehat untuk penderita diabetes dengan berolahraga. Berolahraga itu wajib untuk penderita diabetes dan hipertensi. Oke, lanjut. Semakin baik Anda mengelola kadar gula, tekanan darah, dan kadar lemak, semakin rendah terjadinya komplikasi. Jadi Amang Inang, saya di sini tidak menakut-nakuti ya. Jadi saya ingin membuka mata Amang Inang bahwa bisa loh terjadi begini kalau diabetesnya tidak terkontrol. Tapi kalau misalnya terkontrol tidak akan terjadi itu komplikasi. Gak usah takut. Yang penting rajin berobat, olahraga, jaga makan ya. Anda dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan rutin ke dokter agar penyakit diabetes dapat dikelola dengan baik. Oke, lanjut. Pola makan yang sehat ya. Penerapan pola makan hidup sehat, rajin olahraga, menjaga berat badan, hentikan kebiasaan merokok, serta menghindari peningkatan tekanan darah dan kolesterol. Jadi kalau kita kan kolesterol dicek ya, rutin ya. Akan mendukung Anda untuk tetap sehat dan menurunkan risiko terjadinya komplikasi diabetes mellitus. Lanjut. Oke, terima kasih Amang Inang. Udah terbuka belum wawasannya? Sekarang Amang Inang, ini yang penderita diabetes, nanti minggu depan komplikasi untuk hipertensi. Biar gantian ya. Jadi yang penderita diabetes sudah ngerti ya, apa itu apanya, komplikasinya. Nanti kita supaya adil, yang penderita hipertensi pun kita bagikan bulan depan. Ya. Oke, Amang Inang ada pertanyaan nggak dari sini? Udah cukup jelas nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Dok, katanya kalau udah umur 60 tahun nggak bakalan kena penyakit gula lagi. 60 tahun. Jadi sebenarnya penderita diabetes itu bisa dialami oleh semua orang. Dari muda sampai tua ada, dari umur yang remaja sampai tua. Enggak, semua bisa kena. Ya. Jadi bukan karena umur. Tapi umur bisa jadi diabetes kenapa? Mungkin masa mudanya dulu sering manis-manis, sering makan manis, pankreasnya terus dipakai. Dari muda makan manis terus, capek lah pankreasnya, rusaklah sel pankreasnya, itu bisa ya. Atau keturunan, misal orang tuanya diabetes, nah nanti di umur 60-an bisa kena. Ya mungkin Inang ada yang keturunan nggak dari orang tua? Jadi yang punya orang tuanya diabetes harus hati-hati dari masa muda, harus dijaga karena memang penderita diabetes bisa diturunkan ke. Tapi walaupun diturunkan, kalau kita jaga kadar gula sama seperti kita nanti orang yang tidak penderita gula ya. Ada yang mau ditanya nggak? Selain itu. Sudah cukup jelas nggak? Ya, nanti minggu depan nanti kita bahas tentang komplikasi untuk penderita hipertensi. Karena sebagian besar ini penderita hipertensi semua. Ya, oke.